Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Masih dalam polemik foto wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak dipasang oleh Menteri Marwara Sirait. Ya, banyak netizen yang geram atas ulah Marwara Sirait ini ya. Banyak hal, bahkan Presiden Prabowo diminta untuk mengevaluasi Menteri ARA ini. Walaupun awal-awal dengan gebrakan kerja yang sangat luar biasa, tapi nyatanya netizen tak terima apa yang dilakukan oleh Menteri ARA. Sehingga membuat geram lah, mempertanyakan, ini sebenarnya Bang ARA kenapa ya? Kok seperti ikut-ikutan jadi pembenci Jokowi, Prabowo, dan keluarganya Pak Jokowi. Dan juga geng Fufu Fafa. Ya, kok orang bertanya-tanya, padahal kan Menteri ARA ini loyalis Pak Jokowi ya kala itu. Bahkan ia rela pindah haluan dari Ganjar ke Prabowo karena ngikutin langkah Pak Jokowi. Begitulah yang Menteri ARA katakan pada saat itu. Nah, di sini kami akan menampilkan beberapa tayangan pendapat dari netizen ya, warganet lah. Ada juga sih yang orang top-top seperti Ibu Irma, Zulfan Lindan, dan juga Ade Armando, serta ada dari pesantrennya murid Kiai Gus Dur pokoknya. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Jadi saya sebagai aktivis ya yang kebetulan saya pernah ketemu dengan Bang ARA ini, memang sifat dan karakternya agak emosional dia, temperamen. Nah, dengan tidak mengurangi dan menghargai program kerja yang disampaikan dalam Rakornas itu sangat luar biasa. Namun saya sangat kecewa yang sangat mendalam. Bung ARA ini kan politisi senior juga di Senayan, kalau nggak salah sudah 2 kali. Mungkin Pak Prof Hikam tahulah bahwa ketika jadi anggota DPR itu ada pembekalan di Lemhanas, ya kan? Logikanya kalau menteri baru mungkin tidak pernah jadi anggota DPR, wajar lah. Tapi kalau Bung ARA ini kan sudah menjadi anggota DPR, pernah jadi pejabat negara, ya sedikit tahu dan memahami, apalagi kemarin dibekali di Hambalang, terus di Akmil Magelang, Gunung Tidar. Artinya apa? Prabowo ingin mengejawantahkan satu barisan, satu komando dalam konteks kebersamaan program visi misi ya secara nasional. Tapi dalam perilaku politik dan administrasi ketatanegaraan, bahwa Undang-Undang Dasar sudah jelas mengatakan pasal 6A bahwa presiden wakil presiden itu satu kesatuan. Ini yang harusnya diejawantahkan dalam sikap dan perilaku seorang pejabat negara. Maka sangat tidak layak dan tidak patut Bung ARA mengatakan cukup gambar presiden, apalagi dengan bahasa izin kepada Wapres. Ini pelecehan menurut saya. Walaupun dengan bahasa izin, itu logika yang dibangun sebenarnya lebih kepada merendahkan wakil presiden, seakan-akan tidak ada. Ingat Bung ARA, pemilihan langsung itu dipilih presiden, wakil presiden, itu gambarnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A. Presiden, wakil presiden satu kesatuan. Jadi dengan tidak mengurangi program kerja yang hebat, menggebu-gebu, tetapi juga Pak ARA terikat dengan
tata kelola pemerintahan. Nah, Bung Ara ini kan sudah senior, masa lupa, masa nggak ngerti gitu kan? Maka menurut saya ini pasti ada unsur membabi buta, ya, terlalu kesannya Prabowisme, namun salah penerapan, bahkan cenderung ada sedikit menyimpan rasa kebencian terhadap salah satu apa namanya yang di hatinya gitu kan. Nah, bagi saya ini sangat fatal, dan Pak Prabowo segera menertibkan ya beberapa menteri yang tidak satu visi, ya satu komitmen, pembekalan di Hambalang, pembekalan di apa namanya di Akmil, ya untuk segera dikasih pelajaran gitu. Jangan sampai mengganggu program-program skala nasional yang bagus di semua kementerian, tapi perilaku administratif dan political will dari seorang menteri personnya tidak mampu mengejawantakan sebagai merah putih. Kita tahu Pak Yusuf bahwa Pak Prabowo ini kan mengusung kabinet merah putih. Itu artinya apa? Kita harus bersinergi, bersatu padu, berkolaborasi satu dengan yang lain, menghilangkan dendam. Kita kembalikan kepada mindset untuk menyatukan semua potensi anak bangsa. Pak Prabowo kan merangkul semuanya. Ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Tolong jangan cederai dengan perilaku-perilaku personal yang tidak perlu, ya kan, dilakukan oleh justru orang-orang yang sudah pernah di Lemhanas, orang-orang yang sudah pernah jadi pejabat negara. Di pemerintahan desa saja, kepala desa itu selalu memberikan contoh keteladanan kepada masyarakat, yang namanya di kantor itu ada foto presiden, wakil presiden. Ini sekelas menteri, pembantu presiden, dan wakil presiden. Jangan lupa, kabinet merah putih itu adalah pejabat negara pembantu presiden, wakil presiden. Nah, oleh karena itu jangan sampai justru hal-hal yang kecil mengganggu, membuat gaduh, ya kan, tidak bisa memberikan edukasi leader seorang pejabat negara yang mampu mengejawantakan visi Pak Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres kemarin. Bagi saya bullshit, visi misi bagus, semangat, tapi etika politik personalnya tidak mampu mengejawantakan sebagaimana amanat reformasi dan juga sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi tolong jangan sok merasa Prabowisme. Orang-orang Prabowo saja tidak sedemikian offset seperti itu kan gitu loh. Tetap ketika dalam barisan kepemerintahan, satu kesatuan, presiden, wakil presiden adalah pejabat negara yang kita menterinya harus bisa mampu memberikan pengejawantahan dari visi misi program itu sendiri yang menjadi program unggulan dari cawapres yang kemarin. Saya kira itu Pak Yusuf. Ya, apakah salah Bung Ara mengatakan seperti itu? Kan tidak ada salahnya. Ketika Bung Ara, Menteri Ara mengatakan bahwa kita satu komando dengan Prabowo, kemudian juga kita satu barisan dengan Pak Prabowo. Artinya ini ingin menegaskan tidak ada dualisme. Artinya tidak ada salahnya nih, Bung Solihin, langkah Bung Ara, dan terlebih ketika dia memaparkan seperti itu, meminta izin terlebih dahulu ke Mas Gibran. Ya, itu pernyataan benar, tapi salah tempat. Lupa bahwa dia itu adalah pembantu presiden, wakil presiden. Dalam konteks satu visi, satu tujuan, itu dalam konteks visi misi program nasional. Nah, dalam satu kementerian dengan satu kementerian yang lain, itu logika dan nalar berpikirnya, bertindak dan mengejawantakannya itu adalah paket pasangan dari amanat presiden wakil presiden. Dan tata kelola pemerintahan mengatur dengan jelas amanat Undang-Undang Dasar bahwa presiden wakil presiden satu kesatuan. Jadi jangan sampai justru terkesan ini merendahkan wakil presiden atau bahkan menafikan keberadaan wakil presiden. Nah, ini kan bahaya.
justru akan memantik pro kontra yang tidak sehat, tidak mendidik, dan bahkan ini adalah konyol bagi saya, karena Bung Ara ini walaupun baru jadi menteri, dia sudah pernah jadi pejabat negara yang dididik di dalam Lemhanas, di mana anggota DPR itu sebelum dilantik itu ada pembekalan dari Lemhanas. Dan kemarin itu Pak Prabowo melakukan pembekalan di Hambalang dan juga di Akmil Magelang, itu jangan sampai justru menteri-menterinya ini ya ribut persoalan-persoalan kecil yang tidak penting. Gitu loh. Jangan terjebak polarisasi persoalan-persoalan yang justru itu tidak penting. Ya. Prabowo ingin mengkolaborasi semua kementerian satu koordinasi ya kan secara komprehensif dengan tidak mencederai ya kan ketatanegaraan yang sudah diatur secara baku dan formal. Jadi diakui atau tidak, Pak Wapres adalah satu kesatuan dengan Pak Prabowo. Saya tidak paham dengan Marwarar Sirait. Pekan lalu dia bikin heboh gara-gara dia hanya memasang gambar Presiden Prabowo dalam presentasinya sebagai Menteri Perumahan di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Dia sempat minta maaf kepada Gibran. Menurutnya gambar Gibran tidak dipasang karena pemerintahan ini satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kita ini satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo, ujar Marwarar. Aneh kan? Ini tentu saja menimbulkan keramaian, proses berdatangan. Saya sendiri termasuk yang kecewa dengan langkah Marwarar. Tentu saja tidak ada satupun aturan hukum di negara ini yang mewajibkan wajah wakil presiden harus ditampilkan di samping gambar presiden. Tapi kan juga nggak ada aturan yang mewajibkan hanya gambar presiden yang ditampilkan. Menurut saya, ini cuma soal kebiasaan. Dari dulu wajah kedua pemimpin negara itu lazim berdampingan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba saja Ara mengubah tradisi lama itu, apa tujuannya? Padahal Ara baru saja menarik simpati dengan apa yang dilakukannya di sebuah rapat Kementerian Perumahan. Dia marah karena surat yang dia kirim ke Jaksa Agung terlambat sampai 7 hari. Jadi saya termasuk yang menganggap apa yang dilakukan Marwarar itu adalah sebagai teladan. Kerja birokrasi pemerintah Indonesia kan memang terkenal lambat. Jadi gebrakan Ara mudah-mudahan saja dapat mengubah kelambatan kerja itu. Tapi kini simpati banyak orang meluntur akibat pernyataannya soal Gibran. Bagi sebagian orang, tindakan Ara dianggap sebagai bentuk penolakan dia terhadap Gibran. Di dalam kolom komentar sebuah media misalnya, saya membaca tuduhan bahwa Marwarar dengan sengaja memecah belah kekompakan pemerintahan Prabowo. Dan itu dilakukan Marwarar atas perintah PDIP. Ini tentu saja tuduhan yang tidak masuk akal. Namun ini keluar karena barangkali masyarakat tidak bisa mengerti kenapa Ara harus menolak memasang foto Gibran. Saya sendiri termasuk tidak paham. Apa sih pesan yang ingin disampaikan Ara? Apalagi selama mungkin 1 tahun terakhir, serangan terhadap Gibran seperti tidak pernah berhenti. Nampak sekali ada pihak-pihak yang khawatir dengan pertumbuhan popularitas Gibran. Yang paling kentara adalah PDIP. Tapi suara-suara dari luar PDIP pun tak jarang terdengar. Jadi apakah Ara adalah bagian dari upaya kolektif menghabisi Gibran? Saya harap tidak. Tapi tuduhan semacam ini bisa dipahami mengingat kuatnya gelombang anti Gibran ini. Jadi Kakak Irma, saya kebetulan kemarin nonton di TikTok. Ya. Koreksi dan kritik Kakak Irma itu menyangkut sikap dan pernyataan-pernyataannya Menteri Perumahan kita, Marwarar Sirait. Lebih kenal dipanggil Bung Ara. Bung Ara. Dan memang saya sendiri ketika nonton di YouTube, sebelum nonton TikToknya Kak Irma, saya nonton di YouTube pidato-pidatonya itu kok agak aneh gitu. Apa dia mengambil posisi presiden? Kan gitu. Yang bisa ngomong seperti itu kan harusnya presiden. Ya. Bukan
bukan seorang menteri. Menteri ini kan kerja, ngapain bikin statement-statement yang nggak perlu lah, ya, yang sangat mengganggu kan gitu. Nah, tapi saya melihat kenapa Kakak Irma kok kalau saya lihat di TikTok itu kayaknya ada kesel, ada marah, ada apa ya? Bukan marah dalam konteks emosi ya, tapi marah saya lihat kok begini nih, ya kan? Jadi sebelum jauh-jauh hari sudah dapat peringatan dulu nih. Gimana Kak Irma ini? Ya, jadi begini Bang, saya tuh kebetulan dapat WA dari semua penggemar saya lah ya, fan-fan saya. Itu bilang, Bunda, tolong dong komentarin ini menteri kita yang penjilat gitu kan. Menteri kita yang melecehkan Wapres gitu. Itulah intinya. Tidak ada fotonya Gibran. Jadi itu mereka minta saya berkomentar soal itu. Mereka sebenarnya banyak masalah-masalah juga saya diminta untuk bicara, speak up gitu. Saya langsung saya lihat tuh ininya YouTube-nya yang beliau ngomong itu. Maka kemudian setelah saya dengar sampai habis, saya teliti, baru saya bicara. Saya kira memang ini menurut saya ARA ini kalau kata orang India gitu, sudah melampaui batasannya. Nah, gitu ya. Karena kalau kita bicara satu komando, Bang, itu yang satu komando itu satu perintah itu program kerja, Bang, bukan foto. Gitu. Kalau foto, menurut saya ya wajiblah presiden dan wakil presiden. Apalagi kemudian diungkapkan gitu ya dengan sebuah narasi gitu ya. Saya sudah minta izin dengan Wapres gitu ya. Yang saya pasang hanya foto presiden karena ini komandonya hanya satu presiden. Gitu. Nah, bagi saya itu hal yang nggak masuk akal. Karena kan visi misi presiden itu adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Wakil presiden nggak boleh punya visi, nggak boleh punya misi, kan satu. Include di dalamnya. Di dalamnya. Nah, mereka berdua kan yang sudah memutuskan bersama gitu. Karena yang dipilih oleh rakyat kan mereka berdua, bukan hanya sendiri. Nah, tapi perintah komando tentu harus dari presiden. Kecuali presiden berhalangan baru wakil presiden kan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Ya, itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran. Walaupun dia minta izin, tapi menurut saya alangkah kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu. Seorang Marwarar Sirait yang saya kira punya kapasitas, kapabilitas yang cukup sebagai politisi, bicara seperti itu di publik. Menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Itu aja sih, Bang. Ya, tapi kan begini ya. Saya heran kenapa dia bisa bersikap seperti itu terhadap Gibran. Kita kan kalau lihat proses perjalanan dia, ARA ini, kan dia tadi PDIP. Kemudian karena di PDIP seperti tidak mendapat perhatian, lalu lompat ke Jokowi. Pak Jokowi menerimanya dengan tangan terbuka dan melakukan support juga. Tanpa Pak Jokowi dia juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Betul. Iya kan? Pak Jokowi support, kemudian karena itu dia menjadi dipercaya juga oleh Prabowo. Gitu loh. Kan endorse-nya Pak Jokowi dia dipercaya oleh Prabowo. Makanya di podcast saya itu, Bang, bukan di podcast ya, di TikTok saya itu saya menyampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya memangnya beliau tuh ARA nggak tahu. Ya, bisa saja beliau di-endorse oleh Pak Jokowi, disupport oleh Gibran ke Prabowo gitu. Ya, kenapa dia harus berlaku seperti itu gitu ya. Kalau menurut saya, kalau orang Jawa bilang itu tinggal gelanggang colong pelayu itu, udah dapat majikan yang baru, yang lama bye-bye gitu kan. Nah, itu yang akhirnya membuat saya ingin memberikan kritisi. Ya, memberikan peringatan kepada beliau bahwa itu tidak baik karena itu membuat kegaduhan. Hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Nah, kok dia ikut di situ gitu. Makanya saya langsung protes. Lah,
Anda kan bagian yang dipercaya oleh Prabowo, oleh Gibran untuk membackup ya Prabowo Gibran di kementerian. Artinya di seluruh program Prabowo Gibran itu dia harus backup gitu. Kenapa dia harus bicara satu komando? Dikaitkan dengan itu satu foto. Itu nggak usah menteri. Sebenarnya mahasiswa juga tahu kalau satu komando itu presidennya kan. Iya. Kenapa harus dikaitkan gitu loh Bang ya, satu komando, satu perintah itu dengan satu foto? Menurut saya nggak pas. Dan nggak usah diucapkan lah. Dan tidak etis kalaupun dia tidak mencantumkan foto. Di mana-mana kan secara formal ya, di DPR, di kantor-kantor pemerintah, sampai ke tingkat bawah, itu kan selalu foto presiden dengan wakil presiden, itu kan protapnya memang harus ada kan. Gitu. Kan lucu kalau hanya foto presiden. Betul Bang. Karena yang dipilih kan berdua. Kan pimpinan nasional kita itu 2 orang. Memang ada dalam konstitusi kita mengatur, seperti Kakak Irma bilang tadi, visi misinya presiden, kemudian keputusan-keputusan presiden dibantu oleh wakil presiden. Ya begitulah tadi pendapat orang-orang ya, masyarakat lah gue nyebutnya. Walaupun Bu Irma ini kan punya jabatan lah, Bang Julvan dan juga Ade Armando ya. Kita sebut saja mereka masyarakat lah, yang memberikan atensi khusus kepada Menteri ARA ini ya, terkait foto Gibran yang tadi pasang. Nah, begitulah pendapat mereka. Bagaimana pendapat sobat-sobat sekalian? Silakan beri pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.